Apa yang Allah ingin sampaikan melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini? Allah menempatkan kita di situasi di luar kuasa dan kendali kita untuk menyatakan kebenarannya kepada kita secara pribadi. Nah, saya mengajak kita untuk melihat satu peristiwa yang terjadi di kitab Perjanjian Lama, di mana Allah memakai peristiwa di luar kendali dan kemampuan manusia untuk menyatakan kebenarannya. Nah, dengan merenungkan bagian ini, harapan saya bahwa kita bisa melihat kebenaran yang Allah nyatakan bagi kita secara pribadi. Kisah itu adalah kisah tentang bangsa Israel yang pernah berada di situasi di luar kendali mereka, di mana di dalam kondisi itu mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada tunduk pada kondisi tersebut. Nah, dalam kisah itu adalah kisah di mana bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat 13-14 dinyatakan dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat. Di antaranya mengerjakan tanah liat, berbagai pekerjaan di padang, dan juga pekerjaan kejam-kejam yang lain dipaksakan kepada mereka. Nah, perbudakan itu menjadi saman kegelapan bagi Israel. Firaun, pemimpin Mesir, menindas mereka. Nah, dalam situasi seperti ini, bangsa Israel tidak dapat berbuat apa-apa. Bangsa Israel berada di dalam kendali bangsa Mesir. Yang mereka dapat lakukan hanyalah berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Keluaran pasal 2 ayat 23 dinyatakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbuatan. Mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Kebenaran yang perlu diingat adalah, dalam bagian ini adalah Allah tidak pernah tinggal diam mendengar seruan umatnya. Allah kemudian mempersiapkan jalan keluar bagi Israel. Allah memilih Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 3 di sana dinyatakan ayat 9 dan 10 dinyatakan bagaimana Allah memanggil dan mengutus Musa. Di situ dikatakan, sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, itu kata firman Tuhan. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar, yaitu bangsa Israel. Nah, bagian selanjutnya dari kisah kitab Keluaran kita tahu, menggambarkan pertarungan antara kegelapan dan terang, antara Firaun dan Musa, antara Mesir dan Israel, antara perbudakan dan pelepasan Israel. Nah, membaca kitab Keluaran ini yang berisi keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, mengingatkan kita pada dua fakta kebenaran yang Allah ingin nyatakan. Yang pertama, bahwa keangkuhan dan kejahatan pada saatnya akan dikalahkan. Kebenaran kedua yang kita pelajari adalah penderitaan umat Allah tidak akan terus-menerus terjadi. Akan ada masa kelepasan. Nah, saya mengajak kita untuk melihat bagian akhir dari peristiwa keluarnya bangsa Israel. Dan kita menyaksikan bagaimana cara Tuhan membebaskan bangsa Israel. Nah, kita tahu bahwa Allah membebaskan umatnya dari Mesir itu dengan menggunakan peristiwa di luar kemampuan manusia. Allah mengirimkan tulah kepada bangsa Mesir. Ada 10 tulah yang terjadi dengan begitu luar biasa. Nah, saya ingin menyoroti secara khusus tulah yang ke-10. Ya, Keluaran pasal 11 ayat 4-5 menyatakan bahwa tulah itu adalah kematian anak sulung. Ya, di mana pada suatu malam Allah berjalan di tengah-tengah Mesir dan setiap anak sulung di tanah Mesir itu akan mati. Baik anak sulung Firaun yang duduk di tahta maupun anak sulung budak perempuan. Bahkan ya, menariknya sampai anak sulung ternak sekalipun semuanya akan mati. Nah, kematian anak sulung ini merupakan puncak dari rangkaian tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir. Anak sulung itu adalah simbol dari kebanggaan keluarga. Identitas keluarga itu berada di pundak anak sulung. Nah, selain daripada itu, ya, anak sulung juga menggambarkan, kematian anak sulung menggambarkan bagaimana Tuhan menghancurkan simbol masa depan, yaitu anak. Nah, menariknya, bagaimana cara Tuhan melepaskan bangsa Israel sehingga tidak mengalami tulah tersebut. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 5-7 menunjukkan bahwa ada domba ya yang harus dikorbankan, di mana darah dari domba itu dibubuhkan pada tiang pintu ambang atas rumah orang-orang Israel. Nah, darah anak domba inilah jadi tanda ya bagaimana Allah menyelamatkan orang Israel dari tulah yang menimpa Mesir. Darah anak domba itu menjadi simbol pengorbanan Kristus juga kalau kita baca di dalam Perjanjian Baru yang menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan juga kematian kekal. Nah, singkat cerita, tulah kematian anak sulung yang terjadi di Mesir, tulah yang ke-10 itu membuat Mesir takluk, membuat perbudakan berakhir, membuat Firaun menyerah, membuat kegelapan sirna dari kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bagian akhir inilah menjadi bagian yang sangat saya sukai, karena justru di bagian inilah menjadi titik balik
Ya, titik balik jika kita kaitkan dengan tema kita anastasis, maka disinilah titik anastasis itu, titik kematian dan kebangkitan itu terjadi. Semula Mesir menganggap mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka bisa mengendalikan Israel, menguasai mereka, bahkan melawan Allah Israel. Tetapi pada titik ini, anggapan itu dihancurkan dan dimatikan. Kemudian kebenaran Allah dinyatakan bahwa Allah adalah hakim dan penguasa seluruh bumi. Keangkuhan manusia dihancurkan. Dan pada titik ini Mesir jadi tidak berdaya. Mereka dipaksa takluk oleh tangan Allah yang kuat. Simbol kebanggaan mereka, masa depan mereka itu dihancurkan dalam sekejap. Nah, sebaliknya yang terjadi bagi Israel. Pada titik yang sama, momen anastasis bagi bangsa Israel. Titik balik bagi Israel, di mana semula Israel merasa tidak berdaya, ditindas, menderita. Akhirnya mendapatkan pemulihan. Mereka dibebaskan, mereka menjadi bangsa yang merdeka. Seperti mendapatkan kehidupan baru. Nah, jiwa mereka yang lesu karena perbudakan itu kemudian dihibur, dikuatkan, dibangkitkan kembali. Mereka berjalan meninggalkan Mesir dengan tangan Allah yang perkasa. Bahkan kalau kita lihat di bagian ayat lain, misalnya di 12:35-36 Keluaran, ya di situ menyatakan bahwa mereka membawa berbagai harta benda orang Mesir yang diberikan kepada mereka. Kebenaran yang Allah ingin nyatakan bagi Israel adalah Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Nah, belakangan ini, ya kalau kita lihat ada satu kurva nih, kurva yang cukup sering dibicarakan belakangan ini. Kurva ini menggambarkan jumlah temuan kasus penderita corona seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, kalau kita lihat kurva itu, kurva yang pertama, yang sebelah kiri, kurva yang lebih tinggi adalah kurva perkiraan temuan kasus jika tidak terjadi atau tidak dilakukan tindakan pencegahan. Nah, sedangkan kurva yang kedua yang lebih landai adalah kurva temuan kasus jika tindak pencegahan itu dilakukan. Nah, salah satu tindakan pencegahan adalah physical distancing atau sebelumnya itu social distancing. Nah, dan kemudian belakangan adalah penggunaan masker. Nah, ada garis putus-putus di kurva tersebut juga menunjukkan daya tampung fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas. Dan jika tindakan pencegahan tidak dilakukan, maka diprediksi suatu saat fasilitas kesehatan itu tidak dapat menampung penderita virus corona. Nah, pada kurva ini menarik ya, saya ajak kita perhatikan momen titik baliknya, di mana grafik itu berbalik arah. Di momen titik balik ini, ya, di mana kurva itu berbalik, menunjukkan bahwa kurva atau garis itu tidak akan terus bergerak naik selamanya, ya. Akan ada saatnya dia akan turun. Nah, di momen titik balik inilah segalanya itu berubah. Jika dikaitkan dengan tema Paskah kita, momen titik balik itu saya sebut sebagai momen anastasis. Momen anastasis mengingatkan kita bahwa keangkuhan manusia, penindasan yang dilakukan oleh manusia, tindakan yang melawan Allah itu akan mati pada waktunya, akan dikalahkan pada waktunya. Yang semula angkuh merasa sanggup hidup tanpa Tuhan, membuat orang di sekitar menderita, itu akan berhadapan dengan tangan Tuhan yang maha kuasa dan maha adil. Akhirnya ia akan direndahkan, dikalahkan, dan dihukum. Nah, momen anastasis juga di sisi lain mengingatkan kita bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan terjadi selamanya. Ya, Allah yang maha kasih akan menyelamatkan kita, memulihkan, menghibur. Jika semula kita menderita tidak berdaya, ya, merasa tertindas, itu akhirnya akan dihibur, ditolong, dilepaskan oleh Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui peristiwa yang kita hadapi saat ini? Nah, paling tidak, ya, ada dua kebenaran yang kita pelajari. Pertama, melalui kondisi sulit yang kita hadapi, Allah ingin menyatakan bahwa Ia adalah Allah yang maha adil, maha kuasa. Ya, Dia akan menghancurkan keangkuhan manusia. Ya, orang yang sebelumnya merasa sanggup berjalan tanpa Tuhan dibuat menjadi begitu rapuh dan lemah. Orang yang menganggap dirinya mampu melawan Allah itu dibungkam ketika berhadapan dengan situasi sulit, bahkan kematian. Nah, kemudian kondisi kedua atau kebenaran kedua yang kita pelajari, di sisi lain Allah mengingatkan kita. Bagi orang-orang yang menderita kesulitan berseru kepada Tuhan, Allah mengingatkan kita bahwa Ia adalah Allah yang sanggup menolong dan memelihara umatnya. Penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan selamanya terjadi. Rasa tidak berdaya atau mungkin kondisi yang membuat kita merasa tertindas, pada saatnya Allah akan menolong dan melepaskan kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana respon kita?